Shalom. Halo. Selamat malam rekan-rekan pemuda, remaja sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita di ibadah pemuda remaja malam hari ini. Saya ada sedikit grogi barang ini. Ya, sebelumnya saya mau tanya, ini hanya segera konfirmasi saja. Ini rata-rata di sini semua sudah bekerja atau Masih sekolah. rata-rata, tapi rata-rata bekerja. Kebanyakan yang pengangguran saya, yang mau bekerja, masih sekolah ada juga ya, kuliah ada juga. Saya kuliah juga. Dan rata-rata semua di sini melayani di gereja ini, entah apapun itu bidangnya. Nah, tentunya hal yang menjadi mimpi atau impian, cita-cita, harapan kita dari setiap apa yang kita lakukan, entah itu pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan yang kita lakukan itu, kita rindu satu hal, yaitu kesuksesan dan keberhasilan. Betul? Untuk apa saudara bangun pagi-pagi, berusaha untuk masuk kerja tepat waktu, disiplin, tidak pernah bolos, tidak pernah absen untuk hal yang sia-sia. Maksudnya sudah mengerahkan segala pikiran, perasaan, tenaga, bekerja dengan sekeras-kerasnya, tapi untuk mengejar sebuah kegagalan itu kan tidak mungkin. Demikian juga pendidikan, sekolah sampai tinggi-tinggi, ya SD, SMP, SMA. Kalau Tuhan berkati lanjut S1, S2, S3, profesor, doktor dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kesuksesan dan keberhasilan. Dalam hal pelayanan juga demikian. Terlepas dari bentuk pelayanan apapun yang kita lakukan dan itu tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan karena kerinduan kita kepada Tuhan, pasti tersimpan dalam kerinduan kita adalah bahwa dengan pelayanan yang saya lakukan ini, pelayanan saya dapat berhasil, berdampak bagi orang banyak, memberkati banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan itu sebenarnya tidak salah, saudara-saudara sekalian. Saya secara pribadi juga ada beberapa hal yang ingin saya targetkan dalam hidup saya, supaya saya berusaha supaya dengan pekerjaan yang saya lakukan, dengan pendidikan yang saya lakukan, dengan pelayanan yang saya lakukan, saya bisa sampai pada titik di mana saya menikmati kesuksesan dan keberhasilan dari setiap hal yang saya lakukan. Tapi harus kita sadar bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk berada pada titik-titik di mana kita harus mengalami kegagalan sedikit atau kegagalan kecil-kecil seperti itu. Jadi tidak selalu hal yang kita bayangkan, pikirkan tentang kesuksesan dan keberhasilan itu 100% kita dapat semua. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami kemalangan mungkin, kegagalan mungkin, atau mungkin masalah, mungkin problem dan lain sebagainya. Nah, dan tentu di balik setiap kegagalan itu ada faktor-faktor atau ada penyebab-penyebab yang menjadi indikator-indikator utama kenapa sehingga kita bisa sampai pada tingkat kegagalan itu. Dan setelah saya mempelajari, mendalami, ternyata itu semua persoalan motivasi. Motivasi itu menentukan kita berhasil atau tidak. Motivasi yang kita bangun sejak awal dari sebelum kita bekerja, sekolah dan melayani. Motivasi apa yang kita punya? Motivasi apa yang kita bangun? Motivasi apa yang kita miliki dalam melakukan semuanya itu? Semua itulah yang menentukan kita berhasil atau tidak. Kalau motivasinya benar, pasti berhasil, pasti sukses. Tapi kalau motivasinya salah, pasti gagal. Malam ini perenungan kita adalah, saya kasih tema kecil, motivasi yang benar berujung keberhasilan, motivasi yang salah berujung kehancuran. Kita buka di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di
tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, ini teks yang terkenal. Kalau saudara pernah melewati masa sekolah minggu, ini teks pasti adalah cerita yang tidak pernah dilewatkan dari materi kurikulum guru-guru sekolah minggu. Ini cerita yang menceritakan tentang Menara Babel. Jadi pada waktu itu, coba kalau kita lihat di ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Jadi dulu itu semua manusia di seluruh bumi itu satu bahasa, satu logat. Nah, ini memang hal yang wajar karena manusia ini nenek moyangnya satu, Adam dan Hawa. Jadi jelas benar kalau Alkitab bilang seluruh bumi satu bahasa, satu logatnya. Nah, kemudian masyarakat yang bangsa yang satu bahasa dan satu logatnya ini, kemudian mereka pergi ke sebuah daerah yang namanya Sinear, dan di situ kemudian mereka mulai membuat suatu rencana. Rencana mereka adalah mereka mau membuat sebuah menara, dan menara ini tingginya puncaknya itu sampai ke langit. Itu bisa lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi ini rencana. Dan kelihatannya rencana ini berhasil. Maksudnya di awal berjalan. Mereka berhasil membangun. Tapi kalau kita melihat pada bagian akhir, nampaknya rencana ini tidak terlaksana sepenuhnya. Pokoknya mungkin mereka sudah bangun, tapi menara itu tidak sampai ke langit. Kenapa? Karena Tuhan datang mengacau balaukan bahasa mereka. Karena mereka satu bahasa, Tuhan kacaukan bahasa mereka sehingga lahirlah macam bahasa. Mereka tidak mengerti satu sama lain dan mereka diserahkan ke seluruh bumi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mereka merencanakan sebuah pembangunan, mereka merencanakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, mega proyek, karena ini cukup besar, tapi gagal. Rencana mereka gagal, pekerjaan mereka gagal, tidak terlaksana. Seperti itu. Nah, tentu hal ini terjadi maksudnya pasti ada alasan di balik kenapa Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, dan alasan kenapa Tuhan menghentikan bahasa mereka, pekerjaan mereka. Ada alasan kenapa Tuhan akhirnya menghentikan pekerjaan itu dan pada akhirnya mereka gagal. Dan sebenarnya kalau kita mau melihat, dulu saya berpikir bahwa mereka gagal itu karena mereka bangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Jadi membangun menara setinggi apapun itu sebenarnya tidak ada masalah. Mau bangun sebesar apapun, mau bangun setinggi apapun, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah motivasi, sikap hati, motivasi di balik mereka bangun itu menara. Nah, disitulah orang-orang ini
bermasalah, dan pada akhirnya mereka harus menemui kegagalan-kegagalan ini. Nah, lalu mengapa usaha pekerjaan mereka dalam membangun menara ini gagal? Apa yang salah dengan motivasi mereka? Apa yang salah dengan sikap hati mereka sampai mereka mengalami kegagalan? Saya mencatat ada 3 sikap atau 3 motivasi yang dimiliki oleh orang-orang ini sehingga pekerjaan mereka gagal. Yang pertama itu adalah mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Coba kita lihat ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu bilang, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Seterusnya, kemudian ayat yang keempat juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak sampai ke langit, dan marilah kita. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu ada 3 kali di situ diulang kata marilah kita. Ayat yang ketiga itu dibilang marilah kita membuat batu bata. Kemudian ayat yang keempat, marilah kita. Terus bagian terakhir, marilah kita cari nafkah. Jadi marilah kita, dan marilah kita. Artinya apa? Artinya mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dari saat merencanakan, saat membangun, mereka hanya komunikasinya secara horizontal gitu. Secara mereka, ayo, saya punya rencana ini. Ayo mari sepakat, kumpul material, dirikan menara. Itu saja. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka merencanakan sendiri, mereka mengerjakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Padahal ini bangun menara yang puncaknya sampai ke langit itu bukan pekerjaan yang gampang. Memang pada waktu itu mereka dalam satu daerah, jadi mungkin banyak orang. Tapi membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit itu adalah mega proyek. Dan tentu dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri mungkin bisa. Tapi di sini Tuhan ingin agar bukan sekedar kita mengandalkan hikmat manusia, mengandalkan kepintaran manusia. Mereka adalah orang-orang yang mungkin pintar, mungkin punya kemampuan, tapi mereka jadikan itu semua sebagai patokan utama sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak butuh Tuhan di dalamnya. Tidak perlu Tuhan lah. Kita sudah mampu, kita sudah bisa. Pengetahuan ada, kekuatan ada. Ayo dengan kekuatan pengetahuan yang kita miliki, mari kita lakukan pekerjaan ini. Inilah kesalahan orang-orang ini. Mereka lebih mengutamakan hikmat mereka, mengutamakan kekuatan mereka, dan mereka tidak mau melibatkan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak penting, Tuhan itu tidak usah. Padahal sebenarnya setiap manusia harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup. Jadi di sini kita menemukan kebenaran bahwa mereka gagal dalam pekerjaan ini karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Segala usaha pekerjaan, pendidikan, pelayanan yang dibangun atas dasar hikmat manusia, kekuatan manusia, tanpa mengandalkan kekuatan dan hikmat Tuhan, itu pasti gagal. Itu prinsipnya. Saya tidak tahu teman-teman ya, dibanding drakor, saya lebih suka nonton film Titanic. Betul, sampai saat ini film kesukaan saya salah satunya Titanic. Ada satu adegan di situ yang bagus. Memang itu tidak ada dalam, kalau menurut sejarah lain ya. Itu sebelum kapal itu jalan, itu menurut ceritanya ya, sejarah, itu yang merancang dan membuat kapal itu namanya Thomas Andre ya, Thomas Andre. Reporter datang tanya, wawancara, dan begini, seberapa hebat kapal Titanic ini? Dia mengeluarkan satu statement yang pada akhirnya menyebabkan kapal itu jatuh. Dia bilang apa? Bahkan Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kapal. Coba bayangkan. Oke lah, kapal itu kelihatannya megah, mewah gitu ya, besar. Dan mungkin secara manusia ini kapal tidak mungkin tenggelam. Tapi kalau saudara kata-kata yang menentang Tuhan seperti itu, pada akhirnya apa? Kapal itu harus menabrak gunung es ciptaan Tuhan. Kapal ciptaan Andre menabrak gunung es ciptaan Tuhan.
sampai sekarang jadi barang rongsokan di dalam samudra Atlantik. Nah, kita belajar apa? Andalkan Tuhan. Jangan andalkan hikmat, kekuatan manusia. Karena kita terbatas. Kita ini hanya sebutir debu yang diberikan Tuhan nafas kehidupan. Kalau Tuhan ambil kembali nafasnya, kita ini kembali menjadi sebutir debu. Jadi prinsip pertama, mau berhasil, mau sukses, andalkan Tuhan. Jangan hanya andalkan hikmat, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka gagal? Kegagalan kedua mereka adalah mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri dan mereka tidak mengutamakan kepentingan Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Jadi tujuan mereka buat itu menara adalah apa? Cari nama. Mereka ingin supaya orang di dunia tahu bahwa mereka adalah orang yang hebat karena sudah membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wah, itu orang terkenal itu. Itu pasti namanya pasti akan disanjung-sanjung, ditinggikan, dibicarakan. Itulah yang mereka cari. Kepentingan diri mereka sendiri itu adalah cari nama. Itu sifat egois, sombong yang sangat Tuhan tidak suka. Dan pada akhirnya karena mereka lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri dan bukan mengutamakan kepentingan Tuhan, menara yang dibangun atas dasar kesombongan mereka itu akhirnya tidak berhasil. Manusia ini ciptaan Tuhan. Jadi seharusnya kita manusia itu melakukan sesuatu, bekerja, pendidikan, pelayanan, semuanya itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Yaitu apa? Kemuliaan bagi nama Dia. Kalau kita bekerja, bekerjalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sekolah, belajarlah sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita melayani dalam bidang apapun, jangan cari nama atau supaya kita dunia orang hebat dan lain sebagainya. Tidak, supaya Tuhan dimuliakan. Kalau bekerja jujur, bekerja disiplin, bukan supaya orang suka dengan kita, tapi supaya oh ini orang Kristen, mantap. Orang Kristen itu harusnya begitu. Tuhan dipermuliakan. Kalau kita pendidikan, kita studi, kita sekolah, kita kuliah, bekerja belajar sungguh-sungguh, ikut ini, supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau misalkan saya dulu dari dulu diajarkan mama saya begini, kalau kamu nanti pakai Tuhan secara luar biasa dan orang jabat tangan, Stephen, kamu luar biasa, kalimat pertama yang harus kamu lakukan adalah terpujilah nama Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat apa yang kita lakukan, lewat pekerjaan kita, lewat pendidikan kita, dan setiap pelayanan. Yang pertama tadi apa? Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah utamakan kepentingan Tuhan. Biarlah semua hal yang kita lakukan ini bagi kemuliaan namanya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa mereka gagal? Karena mereka melakukan itu untuk kehendak mereka sendiri dan mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka melawan kehendak Tuhan. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, garis bawahi kata terakhir, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi rupanya tujuan mereka merencanakan pembangunan kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit itu supaya mereka tidak terserak, tidak menyebar ke seluruh bumi. Mereka hanya mau di Siniar saja, tidak mau pergi ke Jawa, tidak mau pergi ke NTT, tidak mau pergi ke Kupang, Alor, dan lain sebagainya. Mereka hanya mau di Siniar saja. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi
penuhi bumi. Tapi mereka bilang apa? Jangan kita terserah ke seluruh bumi. Ini kan bertentangan. Tuhan mau mereka penuhi bumi, mereka tidak mau. Setelah air bah 40 hari 40 malam menguasai bumi, Nuh dan seluruh keluarganya keluar, Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Jadi dari sejak mula Tuhan sudah merencanakan supaya manusia itu memenuhi seluruh bumi. Tapi mereka tidak mau. Mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka hanya mau supaya mereka tetap di sini. Nah, ini prinsip ketiga yang harus kita sadari, bahwa coba renungkan, selama saya bekerja, selama saya studi, selama saya melakukan pelayanan, kira-kira semua yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kira-kira semua yang saya lakukan ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Kira-kira semua yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau belum, mari kita perbaiki diri dan berusaha supaya menyesuaikan kehendak kita, pikiran kita, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, studi kita, pelayanan kita, supaya itu sesuai dengan yang Tuhan mau, yang firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan kehendaki. Jadi kalau mau berhasil, kalau mau meraih kesuksesan, biarlah semua apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita sebagai manusia. Jadi ini adalah 3 hal alasan mengapa orang-orang pada waktu itu gagal. Tadi tema kita adalah motivasi benar, ujungnya keberhasilan. Motivasi salah, ujungnya kegagalan. Dan kalau kita belajar tadi, itu ada 3 hal yang menyebabkan sehingga orang-orang ini gagal dalam usaha yang mereka lakukan. Karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Karena mereka mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri dibanding kepentingan Tuhan, dan mereka melawan kehendak Tuhan. Jadi di sini kalau mau berhasil, kalau mau sukses, yang pertama andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bekerja apapun, jangan andalkan kekuatan sendiri. Belajar apapun, sekolah apapun, andalkan Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, utamakan kepentingan Tuhan. Biar semua yang kita lakukan itu hanya bagi Tuhan, kemuliaan bagi namanya. Dan yang ketiga, biarlah setiap hal yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan pada saat malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa.